Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutu Podcast, baik lagi sama aku Bima Satria. Dan aku Fernanda Rizky Amalia Putri. Kami dari SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. So, how everything guys? I hope you always healthy ya. Asik, berisik, tapi mendidik itu jargonnya. Tempat curahan aspirasi, inspirasi, dan motivasi itulah tujuannya. So di hari yang indah kali ini aku punya temen ngobrol yang tiap ujarnya tuh bikin candu kayak kamu. Waduh. Iya kamu. Bercanda ya sobat, mending langsung dieksekusi yo kayak sikat kak. Emang ya kalau sama Kak Bima ini tuh nggak ada berhentinya bercanda kok ya. By the way gimana nih kabarnya Sobat Mutu yang di rumah? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kalau Kak Bima sendiri gimana nih kabarnya? Baik aja apa baik banget? Waduh kalau aku ditanya kabarnya mama baik banget gitu ya kak. Alhamdulillah. Dan bahkan juga siap nih buat nemenin Sobat Mutu Podcast yang ada di rumah. So tadi kan aku udah tahu nih nama lengkapnya kakak. Maybe bisa lah ya di-spill siapa sih nama panggilannya. Biar aku dan Sobat Mutu juga akrab gitu. Of course, you can call me Rizky, but don't call me Honey Bunny Sweetie. Apa sih Kak Rizky ini bercanda mulu kayak. Daripada nanti kemana-mana ya, aku kasih tahu aja nggak sih temanya. Boleh. Jadi in this occasion we will discuss about the rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leader, Ikhlas in Adversity Building the Miracles. Waduh, panjang banget tuh. Tapi nggak apa-apa, aku suka sih sama tema tentang kepemimpinan sebagai pencerah dalam kesulitan untuk membangun keajaiban. Bentar deh kak, aku pengen garis bawahi nih kata membangun keajaiban. Bisa kan jadi pencerah dalam kesulitan untuk membangun keajaiban? Mungkin menurut Kak sih bisa sih ya, tapi kalau aku kurang setuju aja Ji. Kenapa? Karena kalau menurut aku ya, tolak ukur membangun keajaiban itu nggak hanya dari kecerdasan. Tapi balik kali nih, kalau dari Kak Rizky sendiri, tolak ukur membangun keajaiban tuh lebih condong nggak apa ya? Kayaknya sih lebih condong ke adab ya, karena kalau dipikir-pikir nih Kak Bim, pemimpin yang pintar kan udah banyak, Mm-mm. tapi pemimpin yang berakhlak dan beradab nih udah jarang di zaman sekarang. Oh berkaitan banget ya sama tema podcast kita Iya, kali ini. kok bisa nih Kak Bim? Telepati kayaknya. Nah menurut kacamata Kak Rizky sendiri nih ya, kira-kira adab itu apa? Kok bisa jadi poin inti dari seorang pemimpin gitu? Kelakuan, kebaikan, budi pekerti, dan kesopanan. Ya itulah adab. Bahkan aku masih ingat nih hadisnya Yusuf bin Al-Husain yang artinya dengan adab maka kamu akan memahami ilmu. Berarti apa? Sepenting itu loh adab, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Masya Allah, emang ya kak, kalau kita ngomongin soal adab tuh pasti lebih penting dari apapun gitu kan ya. Betul. Tapi back to topic ya, kalau kita ngomongin soal adab, aku nih lagi ngerasa lagi risih gitu kan sama kasus yang banyak terjadi di media massa gitu. Yang menjerat antara orang tua dan juga anaknya gitu. Wah Mungkin apa Kak Rizky nih? juga geget dan Sobat Mutu juga gitu. Mungkin aku kasih tahu artikelnya kali ya. Seorang pria di Kabupaten Kaur, Bengkulu melakukan penganiayaan kepada ibu kandungnya sendiri. Anak berusia 19 tahun ini melakukan penganiayaan kepada ibunya karena kesal uang 60.000 hasil menjual buah pinang yang diberikan oleh ibunya tidak cukup untuk membeli paket internet. Karena kesal kemudian pelaku pun mengarahkan uang tersebut ke mulut ibunya dan gak segan juga melakukan pemukulan. Nah loh Kak Rizky, miris gak sih lihat kayak gini gitu kan. Apalagi ya Kak Rizky dan juga Sobat Mutu rasain deh gimana ketika kalian ada di posisi ibunya gitu kan. Seorang perempuan yang udah mengandung dia selama 9 bulan, dilahirkan, disusui, bahkan juga dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Namun saat besar dia menyakiti hatinya. Sedih banget gak? Parah sih. Aku aja kayak Bim ya, kalau misalnya disuruh sama ibu aku, terus Hmm, nggak aku lakuin, itu kayak kepikiran gitu loh. bener. Mau tidur nggak nyenyak, mau makan pun juga jadi nggak enak. Lah ini malah sama orang tuanya sendiri sampai dipukul. Kayak bener-bener nggak ada rasa Rasa takut takut. sama sekali gitu loh sama Allah. Gimana Indonesia itu mau mempunyai pemimpin yang berkualitas ya jika generasinya aja masih kurang adab. Mungkin kalau ilmu itu bisa dicari asalkan kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Bener. Dan jadi pemimpin yang pinter itu juga bisa dilatih kok ya. Tapi untuk menjadi pemimpin yang berakhlak, beradab, menjalankan tugasnya sesuai akidah dan syariat, apalagi sebagai pencerah dalam kesulitan, ya itu yang sesungguhnya sulit untuk didapat. Nah, udah lihat kan Sobat Mutu? Terus dari Kak Rizky sendiri ada nggak sih cara biar kita bisa ningkatin adab di kalangan masyarakat ya?
terutama generasi muda kayak kita gini kan, biar bisa menjadi seorang generasi plus pemimpin yang dapat membangun keajaiban atau minimal dapat menakodai dirinya sendiri gitu. Sebetulnya tuh mudah, tapi nggak mudah. Benar, mudah tapi nggak mudah. Apaan tuh? Gini-gini sobat, menumbuhkan hal baik pada orang lain itu ya dimulai dari diri kita dulu. Contohnya nih ya, kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain pun juga akan berusaha untuk menghargai kita. Itu contoh simpelnya. Tapi kalau dalam hal untuk membangun sebuah keajaiban, ya kita harus memberikan contoh, memberikan teladan. Berbuat adil, berlaku dengan baik, sopan santun. Intinya menjadi pencerah sesuai dengan syariat Islam. Wah iya sih Kak, aku sependapat sama Kak Rizky ya. Bahkan di kehidupan Rasulullah pun meningkatkan akhlak dan juga adab tuh bisa dilakuin dengan cara mencontoh apa aja yang dilakukan sama Rasulullah. Karena dari cara tersebut tuh kita bisa ningkatin kualitas diri kita terutama dalam hal adab dan juga akhlak. Karena beliau termasuk sebaik-baik contoh dalam berakhlak. Ya itu yang aku maksud mudah tapi nggak mudah. Terlihat sepele memang ya. Tapi jarang sekali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, salam kepada orang tua. Lalu menerima pendapat dengan lapang dada. Dan juga tidak memotong pembicaraan orang lain saat berbicara. Dengan hal tersebut kita sudah bisa untuk menakodai diri kita dulu. Baru bisa memimpin orang lain. Wah ya ini nih yang dinamakan membangun keajaiban. Membangun kembali tradisi yang mulai pudar di kalangan masyarakat ya Kak. Mulai Betul. dari anak kecil, remaja, hingga Hingga dewasa dewasa. pula. Oke, dari Kak Rizky ada nggak sih pesan buat sobat mutu yang ada di rumah ya, yang mungkin nonton kita sambil rebahan gitu kan, biar bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik tentunya. Memperbaiki adab itu sulit, tapi tak mengerti adab jauh lebih sakit. So, tata niatmu, bukalah mata, ayo bangkit, lakukan hal terbaik versi dirimu, perdalamlah akhlak dan takwamu, insya Allah pemimpin sebagai pencerah dalam kesulitan akan kamu dapatkan dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dari yang tadi Kak Rizky jelasin ya, aku langsung kepikiran sama salah satu tokoh yang menginspirasi aku banget gitu. Waduh, siapa Kak Rizky nih? bisa nebak nggak? Atau mungkin sobatmu di rumah bisa nebak nggak sih siapa? Mending langsung aku kasih tahu aja kali ya. Iya, Biar boleh. makin gak lama-lama gitu teman-teman nebaknya. So jadi beliau ini adalah Uwais Al-Qarni nih Kak. Walah, Wes Al-Qarni yang menginspirasi Kak Bima. Aku mah tahu, mungkin sobat butuh juga tahu. Tapi buat yang belum tahu aku kasih tahu nih. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah loh untuk pergi haji. Betul apa betul-betul nih? Wah betul-betul and good banget sih. Dan for your information juga nih Kak. Beliau termasuk seseorang sahabat Rasulullah yang mempunyai adab yang benar-benar Masya Allah banget gitu. Kenapa? Karena beliau tuh selalu berupaya bagaimana sih supaya dia tuh bisa memenuhi semua keinginan ibunya. Bahkan sampai keinginan yang menurut kita itu nggak akan bisa dilakuin gitu. Kayak nggak masuk akal aja gitu kan. Tapi balik ke pepatah, nothing is impossible. Beliau tuh bisa melakukan semuanya. Kenapa? Ya karena beliau yakin dan percaya kalau ridho ibunya tuh akan membawanya ke surga kelak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya adab seperti inilah yang harus kita lestarikan dan juga harus dimiliki oleh semua generasi muda. Terutama Kak Bim, adab terhadap orang tua. Karena itu adalah hal yang paling berharga. Sepakat banget sama Kak Rizky. Tadi kan aku sempat nangkep nih ya penjelasan Mm-mm, Kak Rizky yang bilang kalau seorang pemimpin tuh didasarkan pada sebuah adab, bener nggak? betul. Tapi apakah poin adab ini hanya sebagai acuan atau ada yang lain nih sebagai tolak ukur pencerah dalam kesulitan? Oh ya tentu perlu pembaruan dong karena kan zaman tuh semakin canggih ya Kak Bim ya. Bener, Mungkin sobat mutu di rumah juga udah tahu lah semua bayarnya pakai online. Beli online, apa aja online. online. Mungkin hubungan kalian sama kekasih kalian juga online nih Waduh, jangan-jangan. bisa. Jadi juga perlu pembaruan sains, keterampilan berbasis teknologi, dan juga kemampuan bahasa dalam era society 5.0. Sehingga generasi Muhammadiyah mau jadi apapun itu Kak Bim, mau jadi guru, polisi, dokter, atau mungkin yang mau jadi pejabat, Amin. pasti akan menjadi tenaga ahli profesional yang mampu mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, berintegritas, dan istiqomah pastinya. Top Marco, top. Semoga Sobat Mutu Podcast yang nonton kita tegak ya hatinya buat bisa menjadi seorang pemimpin plus generasi yang mempunyai adab yang luar biasa dan juga hebat. Amin ya robbal alamin. Sobat mutu, carilah ilmu, hormati orang tuamu, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau.
Do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kamu akan berterima kasih padanya di masa depan nanti. Wah, makasih banget ya Kak Rizky. Udah mau sharing bareng aku sama Sobat Mutu di rumah. Sama-sama Kak Bim. Dan buat Sobat Mutu yang di rumah, kalian harus amalin ya, apapun lakuin apa yang udah aku sama Kak Rizky sharing kalian. Jangan cuma masuk telinga kiri terus keluar Telinga kanan. Jadi karena kita kasihkan ngobrol sampai nggak kerasa ya, waktunya cepet banget jalannya gitu. Mungkin cukup sekian dari aku Bima Satria dan rekan aku. Fernanda Rizky. Pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you soon Sobat Mutu.